Ya Mas Taufik bisa diceritakan sama menciptakan lagu untuk Habib, bisa ceritakan lagu tentang apa dan kenapa gitu. Ya, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini ada penyanyi baru yang insya Allah yang berkah nih, panjang insya Allah ya. Dan ada saya buku lagu tentang bagaimana apa ya, hari ini seperti saat seperti ini kita semua ini banyak keliru, banyak salah, akhirnya pengen menemukan kembali jalan pulang. Memang nama mulia, Rahim. Nah, kita Mas Ali ini nyobain lagu, ternyata keren gitu, wah suaranya tidak ini orang gitu. Berarti ini kalau rasanya kalau saya tuh di musik religi ini punya amunisi baru gitu. Wah ini kan saya ajak gitu, ada yang lain. Insya Allah aku ini udah hampir ke album ke-19 gitu kan. Wah ini panjang banget nih, harus ada kayak album ini kalau bisa panjang. Nah, tinggal saya berharap bahwa album ini nantinya tidak hanya nyanyinya doang religi gitu, tapi kelakuannya juga harus gitu. Nah itu antara itu kalau sinergi antara apa yang diomongin sama dilakuin panjang ya, umurnya panjang, karyanya panjang. Nah gitu. Jadi saya senang ini, alhamdulillah alhamdulillah Mas Ferry sama tim percaya saya untuk membuat lagu, saya alhamdulillah. Karena kan ya kalau aku udah mulai sadar dengan waktu udah sekian lama nih harus ada orang baru gitu yang keren gitu, secara musikalnya dia keren, vokalnya keren, kemudian punya attitude yang keren juga, mudah-mudahan juga dalamannya juga keren insyaallah. Amin. Baik, selanjutnya untuk Aldi sendiri nih, ini ada nggak sih pembelajaran dari Mas Taufik nih yang kebetulan senior banget di lagu religi gitu? Ada yang diambil nggak sih dari sosok Mas Taufik dari kamu? Kalau ada yang itu pasti ada. Semua yang aku jalani itu selalu aku cari di mana kesimpulannya, apa titik dari nasihat dari lagu itu apa, apalagi lagu religi sekarang. Pastinya saya benar-benar memahami apa dari isi lagu tersebut, dan pastinya untuk kedepannya harapannya semoga saya juga bisa melakukannya dengan hati yang ikhlas dan benar-benar ada di jalan Allah SWT dan lebih istiqomah tentunya. Boleh dijelaskan lagi mungkin mengenai apa di lagu 2 ini nih? Jelasin sedikit mungkin secara besar. Jelasin maksudnya jelasin tentang apa lagu? tentang apa lagu? Oke. Kalau dari segi aku sendiri, kalau lagu dari Jika Berjauh Dari Ridhomu kita Mas Dino, ini kita sebagai manusia itu selalu pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak mungkin tidak, karena semua manusia tidak ada yang suci. Dan bagaimana kita kembali ke jalan Allah. Setiap apapun kesalahannya, kalau kita bertaubat dan kita kembali kepada jalan Allah, pasti Allah akan menerima. Seperti yang disebutkan di surat An-Nisa ayat 110 tadi, yang dituliskan di video klip terakhir. Untuk lagu Mas Opik sendiri, tentunya saya sangat bangga, benar-benar bangga, karena sekali lagi saya tak menyangka bisa menyanyikan karya beliau, karena dari kecil memang sudah diputar dari apalagi pas Ramadan itu di TV-TV, di radio selalu diputarkan lagu Mas Opik. Dan tentang lagu ini, ya seperti yang dijelaskan tadi, ini tentang kita ingat kepada Allah SWT, kita memanggil dan ingin dekat, istilahnya cari perhatian kepada Allah SWT. Dan pesan kepada teman-teman semua untuk selalu ingat kepada Allah SWT. Itu. Amin. Oke, selanjutnya silakan dari rekan yang lain. Ya, Mas Ferry, ini kan di saat pandemi saat ini kan memang semua dunia ini lagi jatuh ya. Bagaimana Mas Ferry berani untuk mempromosikan di saat pandemi saat ini gitu, untuk membangkitkan musik? Lagi kondisi kayak gini, gimana caranya dan meyakinkan industri musik ini hadir sampai saat ini? Oke, menarik sekali pertanyaannya. Memang saat ini pandemi masih menghantui kita semua. Namun balik lagi,
saya juga di Meka Record ini begitu memantapkan diri untuk membuka satu unit link di industri musik, yaitu di Meka Record ini juga melalui muhasabah yang cukup dalam. Sebelumnya kami terperosok, kami bingung, kita nggak tahu mesti kayak gimana lagi pada saat dihantam badai pandemi di awal-awal. Nah, disinilah saatnya pada saat kami semua dan tim bermuhasabah benar-benar mohon ampun, kita harus bisa bangkit dan bisa mencoba membuka peluang kembali. Karena apa, kalau saya ingin mencari peluang, mungkin peluang itu terlalu sempit. Tapi bagaimana caranya kita bisa menciptakan peluang untuk semua orang bisa mendapatkan peluang itu juga bersama-sama dengan kita. Jadi nggak ada, buat saya pandemi ini bukan satu alasan kita untuk menyerah. Jadi pandemi ini justru mengajarkan kita untuk bisa jauh lebih kreatif, jauh bisa bekerja, jauh bisa mengoptimalkan kemampuan kita yang kita miliki. Dan di sisi lain, di pandemi ini kita semua sudah dimanjakan dengan platform-platform yang sangat mempermudah kita dalam segi apapun itu, baik itu OTT, baik itu play musik digital sendiri. Jadi saya rasa ini merupakan salah satu tempat yang seharusnya dimanfaatkan di masa-masa seperti ini. Jadi bukan berarti, maka banyak yang bilang, wah di Meka Record keluarnya pada saat pandemi malah kok kayak gini-gini gitu kan. Saya rasa ya ini apa yang kita lakukan ini, kita ingin memberikan wasilah juga kepada teman-teman, kepada rekan-rekan juga, mitra kerja kita juga dan di luar sana juga. Ayo kita bangkit sama-sama gitu. Ini kita lakukan ini berdasarkan apa yang kita miliki, berdasarkan networking yang kita punya. Jadi bukan semata-mata kita bicara uang di sini, tapi bicara bagaimana cara kita mampu mengeksplor kekurangan kita menjadi kelebihan kita untuk semuanya. Maka dari itu nggak ada alasan buat kita tidak menciptakan peluang untuk orang-orang bisa menerima peluang ini, bisa didapatkan untuk semua orang. Itu yang paling penting buat saya. Oke, terima kasih Mas Ferry. Selanjutnya, bagaimana perkembangan musik religi di Indonesia? Ya, kemudian pertanyaan kedua, seperti apa nih melihat Aldit untuk memilih Aldit ya untuk di lagu ini? Mewakili religi. Oke, mewakili anak muda menyanyikan lagu pop tapi religi. Melihat Aldit seperti apa? Jadi memang kalau bicara secara recording company seperti di Meka Record ini memilih satu ruang religi itu satu kesempatan yang luar biasa, karena memang di religi itu nggak banyak. Kalau kita main di pop banyak saingannya. Kalau di musik-musik yang lain dangdut banyak saingannya. Di religi ini nggak, beberapa aja. Ada berapa nama saja bisa dihitung sama jari. Jadi termasuk satu strategi besar dari beliau pasti itu. Ruang ini kosong gitu, nggak banyak. Terus yang lain, yang muda paling ya kayak Sarjan masih muda ya. Kalau yang lainnya udah STW semua gitu. Nah, munculnya beliau nih, Aldit yang muda ini jadi pelor baru nih, jadi kekuatan baru nantinya gitu. Apalagi nanti kan ini awal kan, jadi nanti ada masih perjalanan panjang, dia bisa explore, bisa nanti workshop itu buat musiknya, apanya, syairnya, kemudian sambil dia mengembangi dalemannya gitu, insya Allah jadi sesuatu gitu. Jadi masya Allah, mudah-mudahan ini sumbangsih dari Meka Record untuk perkembangan musik di Indonesia luar biasa. Mas Dino, mungkin untuk menjatuhkan pilihan lagu Sabar ya, pada seorang Aldit ya, selain suaranya bagus, mungkin karena pendalaman saat dia membawakan nggak sih Mas, biar nyampe ke masyarakat atau seperti apa sih? Ya, pertama sih pasti karena suara beliau unik banget. Jadi selain juga di religi juga jarang, tapi di Indonesia juga kira dengan vokal suara Aldit ini juga sangat sedikit. Tapi dia juga punya gaya vokal yang cukup mumpuni gitu. Jadi waktu memperdengarkan lagu ini memang beberapa band sudah saya kurasi dulu. Kayaknya ini cocok nih ini. Waktu dengerin kayaknya benar dia kayaknya memang cocok, dan baru diskus soal apa nih pesannya. Jadi aku juga diskus juga sama Aldit mau ceritain apa sih. Itu baru
baru itu untuk bikin istilahnya penjiwaan lagunya. Aku juga harus private juga untuk biar dia juga mendalami gitu. Itu sih alhamdulillah worth it ya untuk lagunya dinyanyikan penyanyinya alhamdulillah. Thank you banget. Sobat penyampaiannya juga kena nggak sih mas ke masyarakat mungkin atau orang-orang terdekat dulu deh? Pastinya punya harapan, tapi waktu kita workshop itu juga sudah kita harus memfilter itu juga, artinya jangan sampai Aldif ini tidak ada rasa di situ. Makanya memang aku harus ada workshop juga untuk pendalaman materi secara lirik. Itu jadi bener-bener ini tuh lagu dia, gitu. Bukan lagu ini lagu dia yang memang dia rasain dan dia mau nyanyi. Dan buat Aldif sendiri saat menyanyikan dua lagu ini, hati dengan pikiran itu seperti apa sih? Rasanya gitu yang akhirnya mungkin sampai meneteskan air mata juga atau gimana? Kalau meneteskan air mata pasti vokal itu tiba-tiba meneteskan air mata itu pasti. Untuk Bagaimana tadi menyanyikan lagu ini? Merasa di pikiran kemudian di hati. kalau pikiran dan hati pasti segarnya, apalagi sebelumnya itu Mas Opik dan Mas Dima itu sudah mengirimkan materi sebelumnya, jadi udah saya pelajarin dulu sebelum aku take vokal dan sebelum workshop itu mempelajari makna dari isi lagu tersebut itu apa. Jadi pas waktu workshop dan take vokal itu benar-benar udah tahu di mana letak kamu harus tahu apa makna dari setiap penekanan kata-kata yang ada di dalam lagu tersebut. Oke, terima kasih Alif. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.